Dan barang siapa yang tidak bermanhaj salaf, maka ketahuilah ia telah kafir secara ijma. Halal darahnya, halal kehormatannya, halal pula hartanya. Nice. Penghalalan musik yang dilakukan oleh si kafir Adi Hidayat. Diam! Ustaz Heri Pras. Beliau sampai-sampai ngaku menjadi pakar akidah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Di video ini kita akan menanggapi yang sedang viral di media sosial, yaitu terkait pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu diartikan sebagai surah pemusiknya. Walaupun sudah banyak yang bereaksi. Tapi kita coba lihat dari sudut pandang yang lain, bagaimana fenomena ini justru membuka kedok asli kelompok Salafi Wahabi. Seorang Ustadz Adi Hidayat ini bisa membongkar wajah asli kelompok Salafi Wahabi ini. Tidak sedikit mereka yang terang-terangan mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat sebab pernyataan beliau. Kita baca beberapa komentar kelompok Salafi Wahabi yang tersebar luas di media ya. Salah satu komentar di Facebook mengatakan, benar akhi, dan barang siapa yang tidak bermanhaj salaf, maka ketahuilah ia telah kafir secara ijma. Halal darahnya, halal kehormatannya, halal pula hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, beginilah wajah asli kelompok Salafi Wahabi yang sangat mudah sekali melakukan takfir, ya, mengkafirkan sesama muslim. Kemudian ada juga komentar yang lebih parah ya, yaitu melakukan takfir muayyan, yaitu mengkafirkan seseorang yang memang langsung disebut namanya. Harus kita pahami ya, takfir itu ada dua macam. Yang pertama ada takfir mutlak, yaitu mengkafirkan dengan tidak menyebut seseorang, atau mengkafirkan secara mutlak. Salah satu contohnya misalnya di dalam suatu pemahaman. Barang siapa orang yang menyembah selain Allah atau menyembah berhala, maka dia kafir. Nah, ini namanya takfir mutlak ya. Tidak ditujukan kepada seorang, tapi lebih kepada konsep dan pemahaman. Nah, kalau takfir muayyan, ini dia mengkafirkan seseorang secara jelas. Dia sebut namanya. Sebagaimana kebiasaan kelompok Salafi Wahabi ya, dari guru-gurunya, dari syekh-syekhnya itu silahkan buka. Banyak sekali ustadz-ustadz yang sudah membongkar bagaimana kelompok Salafi Wahabi ini sangat mudah sekali mengkafirkan orang lain yang berbeda pemahaman dan pendapat dengan mereka. Kita baca nih ya, salah satu yang melakukan takfir muayyan. Tidak disyariatkan mengikuti pandangan masyarakat awam di dalam takfir muayyan. Terlebih persoalan penghalalan musik yang dilakukan oleh si kafir Adi Hidayat. Jelas telah menyelisih nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Na'udzubillahi min dzalik ya, luar biasa sekali mereka ini. Tidak segan-segan mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat karena hal-hal yang sifatnya ya ijtihadi masalah musik ini. Dan pada faktanya, pernahkah kita melihat beliau ini konser nyanyi, ya, kemudian ikut ikut joget gitu, atau ya bermusik? Kan enggak juga. Nah, akibat banyaknya Salafi Wahabi yang menampakkan wajah aslinya di media sosial dengan mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat secara frontal, maka Muhammadiyah melalui pimpinan wilayah Jawa Tengahnya itu menyebarkan satu maklumatnya. Kita baca. Kepada yang terhormat Kepala UF Infar BPU Kokam Jateng, 2 Komandan Daerah Marda Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ada salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai langkah perjuangan kita dalam mengemban tugas-tugas keseharian. Amin ya rabbal alamin. Menyikapi tuduhan dan fitnah oleh akun Facebook Mariono Al-Athari bersama rekan-rekannya dengan mengkafirkan garis miring kufur yang ditujukan kepada salah satu ulama Muhammadiyah, yaitu Ustadz Adi Hidayat, terkait polemik hukum musik, maka sudah menimbulkan kegaduhan baik di internal maupun media sosial yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan pertimbangan ini, maka kami perintahkan yang bersifat penting dan segera unit fungsional Infar dan Komandan Marda Semarang untuk 1. Segera melakukan investigasi terukur terhadap pelaku terkait di atas. Yang kedua, dalam pergerakan di lapangan untuk bekerjasama maupun koordinasi dengan Marda Semarang. Dan ketiga, untuk dilakukan eksekusi sesuai jalur hukum yang berlaku di Indonesia apabila pelaku ditemukan dan benar melakukan hal tersebut di atas. Setelah melaksanakan tugas ini, agar segera membuat laporan, demikian surat perintah ini disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Nah, jadi dari pihak Muhammadiyah pun ini sangat menyesalkan ya perbuatan ya kelompok-kelompok radikal semacam ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari ajaran menyimpang, ajaran takfiri. Tidak boleh, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah memiliki konsep la yukafiru ahadan min ahlil kiblat. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang masih menghadap kiblat, artinya sesama muslim. Ya.
Jadi terkadang kita sering heran dan juga lucu ya melihat fenomena semacam ini, di mana terkadang orang-orang yang berkomentar ini bukanlah orang yang, mohon maaf, yang betul-betul ahli gitu ya di bidang ilmu agama. Seperti misalnya lagi viral juga Ustadz Heri Pras, beliau sampai-sampai ngaku menjadi pakar akidah, masya Allah luar biasa. Itu sebabnya kenapa saya panggil Ustadz ya, karena beliau sendiri yang mengaku sebagai pakar akidah. Walau alam pakar akidah seperti apa yang dia maksud ya. Masya Allah. Sementara ustadz-ustadz, kiai-kiai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, itu sama sekali tidak ada yang berani melabeli dirinya sebagai fakar fikih atau fakar akidah bahkan ya. Atau fakar hal yang lain, enggak sama sekali. Tapi ada orang yang, ya itulah, belajar agamanya entah di mana, entah di pondok pesantren Al-Bughliya, melalui channel YouTube ya, berani mengaku sebagai fakar akidah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.